Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan nikmat iman untuk bisa kembali melaksanakan sholat Jumat di masjid suci ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT, serta salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah ada dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan dan yang membawa alat komunikasi agar bisa dinonaktifkan terlebih dahulu, dan kepada anak-anak agar tetap tenang, tidak berisik demi kehusutan ibadah kita bersama, dan kepada jamaah yang masih ada di luar agar bisa mempercepat langkahnya ke dalam masjid sebelum khotib berada di atas mimbar demi keutamaan pahala sholat Jumat. Selanjutnya kami akan melaporkan kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Pada Jumat lalu tanggal 20 Desember 2024 saldo sebanyak Rp359.000, kotak amal Rp313.000, donatur tetap sebanyak Rp200.000. Dan pengeluaran di Jumat lalu rutin sebanyak Rp250.000, token listrik sebanyak Rp203.000, kebersihan sebanyak Rp355.000, dan air 1 dos sebanyak Rp16.000. Total saldo akhir masjid hari ini sebanyak Rp28.000. Kami pengurus masjid mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah dan donatur tetap yang telah membelanjakan sebaik hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam sholat adalah Al-Ustaz Mahmud SPDI di Ngawi, dan yang bertindak sebagai muazin adalah Al-Ustaz Ismail. Demikian penyampaian ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khotib waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pantas dan patut kita ucapkan pada siang hari ini, pada Jumat hari ini, selain memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian curahan nikmatnya yang sampai detik ini tak satu pun alat canggih di muka bumi ini, tak satu pun manusia yang mampu menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kamu tidak pernah mampu menghitung jumlahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi terakhir, telah dibawa ke muka bumi ini sebagai pembawa ajaran kebenaran dan keselamatan buat kita seluruh umat manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Nabi katakan nikmatani makbulun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, namun dua nikmat itu manusia lalai darinya. Manusia tidak memperdulikan, bahkan manusia terkadang tidak menghiraukan dua nikmat tersebut. Apa itu jemaah sekalian? Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, dalam profesi dan aktivitas rutin yang kita lakukan, semua itu terdorong pada nikmat sehat. Tetapi kita sangat tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan itu nanti dirasakan oleh manusia ketika dia terbaring sakit. Nanti dia merasakan sakit, baru dia menganggap bahwa sehat itu penting bagi dia. Hanya jemaah sekalian, banyak orang bisa membangun rumah sakit tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Inilah sangat perlu kita sadari bahwa nikmat sehat untuk senantiasa kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah wal faragh, waktu luang, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk menghirup udaranya Allah di muka bumi ini. Marilah kita gunakan untuk tunduk beribadah kepada-Nya. Seruan panggilan 5 waktu kita penuhi. Ibadah Jumat sebuah kewajiban harus kita penuhi. Masih banyak saudara kita di luar sana melalaikan sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Inilah dua nikmat sekalian jamaah sekalian, adalah kesehatan serta waktu luang yang untuk senantiasa kita selalu mengingat dan mensyukuri bahwa itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia itu tergolong menjadi 3 golongan. Ada manusia yang berusaha hanya untuk kepentingan dunia saja. Segala aktivitasnya dia lakukan hanya untuk mengejar dunia. Kehidupan dunia dia lakukan sehari-hari.
baik di pagi hari hingga malam hari. Dia kejar untuk kebutuhan. Tidak dilarang kita mencari nafkah untuk kepentingan dunia, tetapi jangan kita lupa akan kebutuhan akhirat kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa wataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kebahagiaan akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan kehidupanmu di dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua golongan, ada orang yang berusaha untuk kepentingan akhiratnya saja. Ada manusia yang menghabiskan waktunya hanya untuk kepentingan dunia saja, tetapi dia mengabaikan akhiratnya. Ada juga manusia di golongan kedua ini, dia hanya berusaha untuk kebutuhan akhiratnya saja dengan mengabaikan kehidupannya di dunia. Ini juga hal yang tidak. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang memiliki keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupannya. Inilah yang sebenarnya harus kita jalani dalam kehidupan. Kita lakukan aktivitas rutin, menafkahi keluarga, ada sebuah kewajiban kita. Di pagi hari, di subuh hari kita melaksanakan sholat subuh, menjelang pagi kita duha, siangnya kita sholat zuhur, dan seterusnya hingga sholat isya malam. Kita beraktivitas di kantor, kita barengi. Ada seruan untuk kita harus penuhi kewajiban kita untuk kebutuhan akhir, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Olehnya itu jamaah sekalian, marilah kita memiliki keseimbangan dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan kita mengorbankan salah satunya. Ada orang yang hanya dunia saja dia kejar, kekayaan yang dia buru, namun sesungguhnya kekayaan itu adalah semu. Ketika kita meninggal tidak ada yang kembali, tetapi yang kembali adalah amalan ibadah kita yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dalam kehidupan ini kita senantiasa memohon senantiasa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sering kita melaksanakan sholat 5 waktu dan kita berdoa dalam setiap kurung waktu itu, memohon kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kita selalu memunajat kepada Allah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kebahagiaan dunia, banyak manusia memandang kebahagiaan di dunia itu, dia melihat atas sesuatu. Banyak orang memandang kebahagiaan itu dilihat dari banyaknya harta, banyaknya uang. Andai kata letak kebahagiaan itu dilihat dari banyaknya harta, pada zaman lampau bagaimana Qarun, dia dianugerahi harta yang berlimpah. Karena hartanya yang berlimpah itu dimintai sedikit saja untuk sebagian disedekahkan, kewajibannya untuk dikeluarkan dari zakat. Dia mengatakan hartaku ini adalah usahaku yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Tuhan. Padahal dia dianugerahkan. Sebelumnya Qarun orang yang taat, setelah dia diberikan nikmat harta yang banyak, dia lupa pada itu. Akhirnya Qarun dan seluruh hartanya ditenggelamkan di dalam bumi. Makanya sampai saat ini legenda dianggap bahwa setiap menemukan sesuatu di dalam bumi dikatakan harta karun. Harta Qarun yang memiliki harta yang luar biasa. Inilah kebahagiaan di zaman modern. Jika harta itu menjadi tolak ukur bahagianya seseorang, bagaimana Adolf Milker, salah seorang terkaya di dunia dari Jerman,
Orang tidak ada lagi yang di atas. Dia terkaya di dunia dari semua. Bahagianya apakah dia? Ternyata Adolf Milker mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya pada gerbong kereta api sementara berjalan. Apakah ini kebahagiaan dia peroleh? Tidak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun ada orang menganggap bahwa kebahagiaan itu dilihat dari pangkat dan jabatan, kedudukan seseorang. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Kebahagiaan tidak diletakkan dari pangkat dan jabatan. Zaman dahulu kala, bagaimana Fir'aun yang sudah dinobatkan menjadi raja, dia menobatkan pula dirinya sebagai Tuhan dengan kesombongan dan kecongkakan. Fir'aun dan para pengikutnya akhirnya ditenggelamkan di laut merah. Di zaman modern kita masih mengingat bahwa salah seorang presiden dari Brazil, yaitu Vargas, tidak ada jabatan tertinggi lagi selain presiden. Apa yang terjadi? Vargas, seorang presiden, mengakhiri hidupnya dengan menembakkan jantungnya sendiri. Apakah pangkat jabatan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki? Tidak. Namun sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada diri kita, pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu untuk sabar menerima keadaan, ikhlas menerima segala ketetapan Allah, dan kita senantiasa tunduk, beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki yang setiap hamba kita miliki. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lama lagi melaksanakan pergantian tahun Miladiah. Tentunya di momen ini kita sebagai umat Islam untuk senantiasa banyak-banyak bermuhasabah diri kita. Akankah senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika sekiranya suatu penduduk negeri, suatu daerah itu beriman dan bertakwa semua, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Aku turunkan berkahku dari langit dan bumi. Ini hujan yang turun setiap hari bisa menjadi berkah buat orang-orang beriman dan bertakwa. Kenapa negeri kita banyak terjadi bencana alam, banjir bandang, longsor, gunung meletus? Itu bukan karena kondisi alam daerah kita, tetapi boleh jadi banyak pelaku maksiat yang lebih dominasi di tempat itu dibanding orang yang bertaat beribadah. Maka Allah uji mereka, Allah berikan ujian kepada mereka. Tidak cukupkah bagi kita untuk menjadi tolak ukur dalam pemikiran kita, untuk memuhasabah diri kita? Bagaimana tsunami Aceh yang telah berlalu, bagaimana Palu yang dihantam juga tsunami, banjir bandang dan sebagainya. Itu sudah cukup bagi kita untuk bagaimana untuk mengintrospeksi diri kita. Ketika kita berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan aku turunkan berkah dari langit. Hujan menjadi berkah, tanaman tumbuh dengan subur. Ketika kita senantiasa amanu wattaqu, kita beriman kepada Allah
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita senantiasa lewat momentum di akhir tahun ini untuk senantiasa kita mengimani diri kita kepada Allah. Manusia senantiasa dituntut untuk hablum minallah, menjaga hubungan kita kepada Allah, dan hablum minan nas, menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Ada orang baik hubungannya dengan Allah, ketaatan ibadahnya tinggi, tetapi tidak bagus kehidupannya di masyarakat. Sebaliknya juga begitu. Ada orang baik kehidupannya di masyarakat, suka membantu masyarakat, suka bersedekah di masyarakat, tetapi dia tidak ada ketaatannya kepada Allah. Dia tidak tunduk beribadah kepada Allah, dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu di depan Allah. Maka dari itu senantiasa kita dituntut keseimbangan antara kehidupan di dunia, keseimbangan dengan akhirat, dan hablum minallah kita kepada Allah bagus, dan hablum minan nas kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Kepada sesama manusia, kalau kepada Allah kita senantiasa berdosa di hadapan Allah, kalau kita bertaubat kemudian kita mohon ampun kepada Allah, maka hal itu menjadi selesai. Tetapi kalau kita dengan sesama manusia, kita harus saling menyapa, saling berjabat tangan, dan saling memaafkan, baru itu gugur dosa di antara kita. Olehnya itu senantiasa marilah kita berhablum minan nas dengan baik, sesama tetangga, saudara, handai tolak. Marilah kita selalu menjaga uhuwah Islamnya kita, tidak kepada sesama muslim, juga kepada di luar agama kita, kepada non muslim juga kita perlakukan dengan baik. Ada sebuah kisah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib, jamaah sekalian. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib bergegas menuju ke masjid yang diimami oleh Rasulullah. Di dalam perjalanannya Ali bin Abi Thalib dengan tergesa-gesa mengkhawatirkan beliau ketinggalan dalam rakaatnya. Di tengah perjalanan Ali bin Abi Thalib mendapati seorang tua yang berjalan sangat pelan, mungkin karena kurang sehat. Orang tua ini berada di jalan tapi dia berjalan di tengah dengan kondisi tempat yang sempit. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengurungkan niatnya untuk segera ke masjid. Dia menunggu, mengikuti si orang tua yang berjalan pelan ini. Setelah sampai di depan masjid, orang tua ini ternyata orang Nasrani, dan dia terus berjalan, dan Ali bin Abi Thalib melihat berjamaah Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Lalu bergegaslah Ali bin Abi Thalib menyempurnakan sholatnya, dan dia tidak mendapati masbuk, karena kalau terharap ruku itu belum ketinggalan dari rakaatnya. Setelah selesai, salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi engkau memimpin di saat rakaat pertama engkau ruku begitu lama ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Saya tidak bisa balik dari ruku, kembali dari ruku, karena seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Saya tidak bisa bangkit dari ruku itu." Setelah hal itu, Nabi disampaikan oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, salah seorang daripada hambamu, salah seorang dari sahabatmu, tidak kuinginkan dia terlambat dalam rakaat sholatnya, karena dia lebih muliakan orang yang sementara berjalan." Olehnya itu Nabi pada saat mau bangkit dari rukuk ditekan sampai tidak bisa berdiri. Nabi tegak karena menunggu Ali bin Abi Thalib menyempurnakan sholatnya, karena dia mengikuti orang tua Nasrani
yang berada di jalan tadi. Olehnya itu jamaah sekalian, marilah untuk kita senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minan nas kita harus jaga, pun hablum minallah kita harus jaga. Keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat kita harus timbangkan untuk mencapai kesempurnaan dalam Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atas segala aktivitas kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua untuk mengajak kepada kita sekalian untuk mari senantiasa kita muhasabah diri kita, kita menghitung diri kita. Jangan kita hanya pandai menghitung orang lain, pandai melihat kejelekan orang lain, tapi kita tidak pernah melihat apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Pergantian tahun tinggal berapa hari, hitungan meladian. Olehnya itu marilah kita senantiasa untuk menghitung diri kita, memperbaiki diri kita. Sudah banyakkah keibadah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jika belum, mari kita tingkatkan suasana berjamaah di masjid kita. Kita hidupkan jamaah kita di masjid ini dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kita dimanapun kita berada. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengan berbekal takwa kita, Allah senantiasa berikan jalan keluar dari semua kesulitan. Dengan berbekal takwa itulah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan dengan berbekal takwa juga Allah senantiasa menurunkan berkahnya baik di langit maupun di bumi. Dan sebaik-baik bekal kita adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan, dirahmati, dan senantiasa mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana wa 'ala idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hadina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa hadina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin wa qimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar.
استووا استقيموا عليه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. Ya, cara infak melalui barcode masjid, yaitu kita screenshot dulu barcode-nya, disesuaikan ukurannya, lalu kita simpan, ya, kita save, lalu masuk ke aplikasi Kris, bisa Kris Gojek atau Kris aplikasi lain, lalu klik bayar. Nah, kemudian muncul scan, kita upload gambar barcode masjid tadi. Muncul nama masjid, masukkan nominal yang ingin diinfakkan. Ya, selesai. Masukkan PIN Kris dan berhasil.